Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Indrianti, NPM 19140016 dari Prodi Sejarah semester 4, dan di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perekonomian yang diampu oleh Ibu Aurora Nandia F, SPD MPD. Dan di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Dan di sini saya akan membahas 4 sub. Yang pertama yaitu apa itu Orde Baru. Yang kedua yaitu kehidupan perekonomian pada masa Orde Baru. Yang ketiga tentang revolusi hijau. Yang keempat yaitu dampak Orde Baru dalam perekonomian Indonesia. Dan yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Orde Baru. Jadi, Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Dan rezim ini pun berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto, dan rezim ini pun berakhir pada masa reformasi pada tahun 1998. Dan pada kebijakan ini, dalam berlangsungnya kebijakan ini, pemerintah Indonesia pun merubah beberapa struktur seperti struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia, ekonomi dalam Orde Baru, kehidupan. Jadi perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru bisa dikatakan dapat bangkit dalam waktu yang singkat dikarenakan bantuan atau aliran modal yang dibuka secara luas dan bantuan internasional melalui konsorsium IGI. Dan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru pun dapat stabil bahkan sebelum tahun 1970. Dan Indonesia pun juga membuat kebijakan yaitu seperti pembatasan kredit, juga penundaan pembayaran hutang luar negeri, pengawasan ketat, dan pada April 1998 Indonesia pun membuat kebijakan atau yang disebut juga dengan Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi tujuan dari Repelita adalah untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, sandang, dan pangan. Jadi yang pertama yaitu Repelita pertama dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Jadi Repelita 1 ini lebih menitik beratkan pada peningkatan sandang, pangan, papan, perluasan pekerjaan, dan kesejahteraan rohani. Akan tetapi pada masa kebijakan Repelita 1 ini dianggap gagal karena hanya menguntungkan pihak investor Jepang dan orang kaya saja. Dan dilanjutkan dengan Repelita yang kedua, yaitu dimulai pada 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1979. Jadi Repelita 2 ini lebih menekankan kepada sektor pertanian yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita ketiga pun dimulai pada 1 April 1979 sampai 1989. Repelita 3 ini lebih menekankan pada trilogi pembangunan dan menekankan pada azas pemerataan. Yang keempat dilanjutkan dengan pada tahun 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Jadi Repelita 4 ini lebih menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan untuk meningkatkan dan menghasilkan alat-alat sendiri. Dilanjutkan dengan Repelita yang kelima yaitu
dimulai pada 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994. Jadi realita kelima ini lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan untuk meningkatkan perluasan pekerjaan dan juga menyerap ketenaga kerjaan dan menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir yaitu realita 6 pada tahun 1994. Ini lebih berfokus kepada sektor ekonomi dan pertanian industri dan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan itu merupakan semua merupakan realita atau rencana pembangunan 5 tahun. Dan dilanjutkan dengan adanya revolusi hijau. Dan revolusi hijau ini pada dasarnya adalah sebuah peningkatan dari yang tadinya tradisional menjadi lebih modern. Contohnya dalam bercocok tanam, mereka lebih modern dan yang tadinya menggunakan lebih sederhana menjadi lebih modern. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak dari Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif dari Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yaitu perekonomian Indonesia dapat bangkit, dan itu juga dikarenakan pembangunan di Indonesia dapat terstruktur dengan baik. Yang kedua yaitu Indonesia dapat mengubah status dari negara yang tadinya pengimpor beras menjadi bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri. Dan yang ketiga yaitu penurunan angka kemiskinan yang diikuti juga dengan peningkatan kesejahteraan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pemerintahan sentralistik yang dimana segala keputusan hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat. Dan yang selanjutnya yaitu dampak negatifnya, yaitu yang pertama kepemimpinan yang cenderung otoriter karena menggunakan pendekatan keamanan. Yang kedua yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar dijadikan sebagai alat penstabil perekonomian Indonesia, sedangkan Partai PDI dan PPP hanya dijadikan sebagai pendamping saja. Dan dampak negatif yang ketiga yaitu pembangunan di Indonesia tidak merata. Dan yang keempat yaitu pemerintah Indonesia dianggap gagal dalam menilai berdemokrasi yang baik. Dan bisa saya simpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru bisa dikatakan dapat bangkit dalam waktu yang singkat dikarenakan aliran modal yang dibuka secara luas dan bantuan internasional, dan juga disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan adapun juga dampak positif dan negatif untuk pemerintah Indonesia terhadap perekonomian Indonesia. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.